Oke, Bapak Ibu, sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana mengisi portofolio MK di Igrasias. Jadi silakan Bapak Ibu login ke Igrasias Bapak Ibu semua dan masuk ke grup pengguna dosen seperti biasa, lalu scroll ke bawah sampai ke pilih pilihan OBE admin. Diklik, kemudian pilih portofolio dan pilih portofolio kelas. Nah, lalu di bagian portofolio kelas ini, pilih tahun kurikulumnya 2020, karena kita masih menggunakan kurikulum yang lama. Nah, di sini akan muncul pilihan mata kuliah yang Bapak Ibu ajar sebagai dosen pengampu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh di mata kuliah multimedia komputer. Klik tombol select course. Nah, kemudian karena ini satu kelas, jadi hanya ada satu kelas, dan klik tombol portofolionya. Nah, di sini adalah portofolio mata kuliah untuk kelas ini gitu. Dan seperti biasa kita scroll ke bawah, di kelas ini atau di mata kuliah ini ada 4 CLO, dan Bapak Ibu silakan mengisi masing-masing CLO. Di sini ada beberapa angka-angka, persentase, dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu misalnya mengerti dengan apa yang ada di sini, ya silakan Bapak Ibu isi evaluation dan improvementnya berdasarkan angka-angka yang ada di sini gitu. Cuman kali ini Prodi menawarkan beberapa opsi seperti ini, yaitu tawaran aspek yang dibahas dalam kolom evaluation dan improvement. Tawaran pertama adalah misalnya mengenai pengalaman teknis penugasan. Misalnya ada permasalahan dari pengumpulan hingga penilaian tugas. Evaluation-nya bisa misalnya Bapak Ibu tugasnya terlalu berdekatan dengan tugas dari mata kuliah lain. Dan improvement-nya adalah ya misalnya waktu pengumpulan tugasnya akan diperpanjang. Ini sekedar contoh aja ya Bapak Ibu. Balik lagi disesuaikan dengan apa permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu di kelas sesuai dengan tugas yang ada di CLO tersebut gitu. Nah, untuk mengisi, Bapak Ibu silakan klik tombol evaluation-nya. Misalnya di CLO 1, evaluation-nya di sini saya paste seperti ini ya. Misalnya tugas terlalu berdekatan dengan tugas dari mata kuliah yang lain gitu ya. Dan kemudian improvement-nya, tadi balik lagi ke sini, misalnya waktu pengumpulan tugas akan diperpanjang gitu ya. Nah, ini sekedar contoh saja, lagi-lagi Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul di sini evaluation dan improvement-nya. Nah, lalu saya isi CLO yang kedua. Oke, klik lagi tombol evaluation-nya. Nah, misalnya di CLO kedua ini, masalahnya adalah keluhan metode ajar dari mahasiswa misalnya. Contoh evaluation-nya adalah mahasiswa menganggap eh, presentasi Bapak Ibu PPT-nya tuh kurang menarik gitu ya. Nah, di sini bisa ditulis. Nah, kalau begitu improvementnya adalah menambahkan misalnya menambahkan gambar-gambar yang relevan di PPT materi gitu. Nah, selalu kita klik tombol simpan. Nah, lalu di celo 3. Nah, misalnya di celo 3 ini apa permasalahannya? Misalnya berdasarkan pengalaman kondusivitas perkuliahan. Contohnya mahasiswa mengeluh jadwal. Misalnya jadwal kuliahnya terlalu pagi atau terlalu sore. Jadi motivasi belajar mahasiswa itu kurang gitu. Nah, evaluation-nya Bapak Ibu bisa menulis misalnya jadwal kuliah terlalu pagi membuat banyak mahasiswa yang terlambat misalnya datangnya dan mengantuk di kelas. Nah, lalu improvementnya apa? Improvementnya bisa mengajukan jadwal prime time. Misalnya jadwal di jam yang jam 9, jam 10 pagi gitu misalnya.
mengajukan jadwal prime time yang sesuai pada pihak prodi. Nah, kita tulis dan kita simpan. Nah, lalu untuk CLO yang terakhir, nah kita isi. Misalnya ada masalah lain, contohnya berdasarkan tingkat kesulitan penugasan. Biasanya CLO terakhir itu kan tugas besar ya, misalnya tugas besarnya terlalu rumit sehingga banyak mahasiswa yang nggak lulus gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa, misalnya evaluation-nya adalah ada ketimpangan di CLO ini karena tugasnya terlalu rumit gitu ya. Nah, evaluation-nya ditulis di sini. Kemudian improvement-nya adalah Bapak Ibu bisa menulis misalnya menyesuaikan tingkat kesulitan tugas di CLO ini gitu. Klik simpan. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah mengisi evaluation dan improvement untuk semua CLO di mata kuliah ini di kelas ini gitu. Dan ingat Bapak Ibu, evaluation dan improvement ini disesuaikan, balik lagi disesuaikan dengan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di CLO ini, di tugas ini, dan di kelas ini gitu. Dan semuanya usahakan diisi dengan kalimat yang autentik, artinya jangan hanya sekedar seperti yang sebelum-sebelumnya. Misalnya kalau sudah tercapai ya tulisnya sudah tercapai atau sudah bagus, sudah baik, cukup baik gitu. Jangan kayak gitu lagi. Karena tadi seperti yang disampaikan di awal, eh, improvement dan evaluation ini sangat penting untuk kemajuan dan perkembangan eh, perkuliahan di program studi DKV kita. Nah, apabila sudah selesai mengisi, maka Bapak Ibu silakan klik tombol download Excel-nya, lalu klik yang download here. Nanti Bapak Ibu akan menerima file portofolio mata kuliah yang berupa Excel. Itu adalah untuk dosen pengampu. Kalau dosen koordinator, apabila Bapak Ibu adalah dosen koordinator, sekalian saja, sebenarnya pengisiannya sama. Kita kembali lagi ke Igrasias. Nah, di Igrasias, grup pengguna dosennya diubah menjadi subjek koordinator. Nah, kemudian pilih OBE admin, lalu portofolio, dan portofolio mata kuliah. Nah, lalu pilih tahun akademiknya, tahun kurikulumnya 2020, dan pilih mata kuliah yang Bapak Ibu menjadi koordinator. Misalnya saya koordinator multimedia komputer, klik tombol portofolionya, dan nanti akan terlihat dosen pengampunya siapa saja. Usahakan Bapak Ibu mengisi portofolio koordinator MK ini setelah semua dosen pengampu mengisi portofolio mereka masing-masing. Jadi silakan diingatkan saja dosen pengampunya gitu. Dan cara mengisinya pun sama Bapak Ibu. Nanti tinggal diklik tombol evaluation-nya. Nah, di sini misalnya salah satu dosen pengampunya mengisi evaluation-nya ya seperti ini gitu ya. Bapak Ibu bisa mungkin mengisi hal yang sama gitu dan dilihat berdasarkan permasalahan dari setiap dosen pengampu maksudnya. Misalnya dosen pengampunya ada yang bilang misalnya macam-macam ya, ada yang tugasnya terlalu berdekatan, ada yang misalnya jadwalnya apa namanya terlalu pagi atau terlalu sore dan lain-lain. Itu Bapak Ibu sebagai dosen koordinator mungkin bisa merangkum ibaratnya. Jadi dirangkum semua permasalahan yang dosen pengampu itu tuliskan di kolom evaluation dan improvement. Nah, karena tugas Bapak Ibu sebagai dosen koordinator adalah ya untuk apa namanya mengevaluasi dan memperbaiki mata kuliah Bapak Ibu gitu berdasarkan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh dosen pengampu gitu. Nah, di sini
saya coba karena dosen pengampunya adalah saya sendiri gitu, jadi cuman ada satu komentar gitu ya. Maka evaluation-nya bisa disamakan saja dan improvement-nya gitu. Cuman kalau nanti ada dosen pengampunya, misalnya ada 10 orang gitu, jadi Bapak Ibu tinggal bagaimana berusaha merangkum gitu ya, merangkum evaluation dan improvement berdasarkan dosen-dosen koordinatornya gitu. Nah, di sini saya lagi-lagi saya cuman sekedar apa namanya di copy paste aja karena ya tadi dosen pengampunya saya sendiri dan dosen koordinatornya saya sendiri gitu. Ini mata kuliah multimedia komputer untuk kelas internasional gitu. Jadi cuma ada satu kelas. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ingat sekali lagi evaluation dan improvement ini harus autentik. Jangan hanya cukup baik, sudah baik gitu atau sudah bagus gitu. Ingat ya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mengerti dengan cara membaca angka-angka yang ada di sini itu akan lebih baik gitu ya. Karena jujur saya juga belum mengerti, maka Prodi tadi lagi-lagi sudah memberikan tawaran yang cukup baik untuk Bapak Ibu jadikan contoh gitu ya. Contohnya seperti ini gitu. Baik itu dari pengalaman teknis penugasan, keluhan metode ajar dari mahasiswa, pengalaman kondisivitas perkuliahan, atau tingkat kesulitan penugasan. Kalau misalnya Bapak Ibu, ya selain dari 4 contoh tadi itu sangat-sangat dianjurkan gitu, karena lagi-lagi ini disesuaikan dengan permasalahan Bapak Ibu selama di kelas berdasarkan tugas dan CLO-nya gitu di mata kuliah ini di kelas ini. Tentu setiap kelas, setiap mata kuliah itu akan berbeda-beda permasalahannya. Jadi jangan disamakan gitu ya. Silakan Bapak Ibu bisa curhat sebenarnya kalau mau di bagian evaluation dan improvement ini gitu berdasarkan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di kelas Bapak Ibu gitu. Nah, kalau sudah diisi semua seperti ini, maka sama tinggal diklik download Excel-nya. Nanti klik tombol download here dan nanti silakan Bapak Ibu kumpulkan ke link yang akan di-share oleh admin Prodi. Itu saja mungkin tutorialnya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu lancar untuk mengisi portofolio MK bagi dosen koordinator dan dosen pengampu mata kuliah. Terima kasih sudah menyimak.